Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anggraini, NPM 1811060350, semester 5, kelas Biologi D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Asep Yusuf Hamdani MPD. Di sini saya telah menjelaskan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMP Negeri 2 Pugu. Profil sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 2 Pugu. NSS _NPSN 20/11/20/10/1080/4903, akreditas A, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 04, Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung. Nama kepala sekolah Henny SPD. Kategori sekolah, sekolah potensi menuju SSN. Tahun beroperasi 1997. Biodata. Biodata Waka Kurikulum. Nama Bapak Subiakto SPD, NIP 1970 1223 1997 02 1002. Jabatan Waka Kurikulum. Tempat tanggal lahir Pringsewu 23 Desember 1970. Alamat Jalan Raya Gumuk Mas Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Riwayat pendidikan S1 FKIP Sejarah Unila. Biodata Guru IPA Biologi. Nama Budiah Kurniati SPD, NIP 198208232006042008. Alamat Pringombo, Pringsewu. Tempat tanggal lahir Kebumen, Jawa Tengah 23 Agustus 1982. Riwayat pendidikan lulusan S1 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro 2011. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 2 Pugu adalah K13. Pada masa pandemi, metode belajarnya adalah daring dan luring. Sarana dan prasarananya kurang memadai karena sebagian siswa belum memiliki handphone sebagai sarana pembelajaran online. Kendala dalam penerapan pembelajaran online itu adalah siswa kurang bisa memanfaatkan gadget sesuai dengan porsinya yang harusnya digunakan untuk belajar online tanpa kontrol dari orang tua, tetapi digunakan untuk bermain game dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dari semakin sedikitnya siswa yang aktif dalam pembelajaran daring ataupun luring yang mengumpulkan tugas juga semakin lama semakin berkurang. Aplikasi pembelajaran jarak jauh ini tidak berjalan dengan lancar karena tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran daring melalui Google Classroom karena susahnya sinyal atau paket kuota terbatas. Sistem ujian pada masa pandemi di SMP Negeri 2 Pugung ini menggunakan sistem ujian daring dengan menggunakan Google Classroom, sedangkan yang luring melalui foto soal yang dikirim ke grup kelas. Menyusun program tahunan dan program semester guru. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. PROTA perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Langkah-langkah penyusunan PROTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, meningkatkan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Program tahunan. Cara membaca program tahunan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 membutuhkan alokasi waktu 15 jam pelajaran, berarti membutuhkan waktu 3 minggu untuk menuntaskan materi.
Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 membutuhkan alokasi waktu 20 jam pelajaran, berarti membutuhkan waktu 4 minggu untuk menyelesaikan materi. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 membutuhkan alokasi waktu 20 jam pelajaran, berarti membutuhkan waktu 4 minggu untuk menuntaskan materi. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 membutuhkan alokasi waktu 30 jam pelajaran, berarti membutuhkan waktu 6 minggu untuk menyelesaikan materi. Begitu seterusnya. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Langkah-langkah membuat program semester. 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Menghitung jumlah hari belajar efektif (HBE) dan jam belajar efektif (JBE) setiap bulan dan semester dalam satu tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Cara membaca program semester. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli. Terdapat 5 minggu, minggu pertama dan kedua tidak ada pertemuan, sedangkan minggu kelima tidak ada keterangan, jadi bulan Juli hanya terdapat 2 minggu efektif. Bulan Agustus terdapat 5 minggu efektif. Bulan September pada minggu kelima tidak ada keterangan, berarti bulan September hanya ada 4 minggu efektif. Pada bulan Oktober terdapat 5 minggu. Minggu pertama efektif, minggu kedua tidak efektif karena ada UTS, minggu ketiga dan keempat efektif, minggu kelima tidak ada keterangan, berarti pada bulan Oktober hanya terdapat 3 minggu efektif. Pada bulan November terdapat 5 minggu efektif. Pada bulan Desember hanya terdapat 2 minggu efektif karena pada minggu pertama tidak belajar, dan pada minggu keempat tidak ada pertemuan, dan pada minggu kelima tidak ada keterangan. Pada semester genap dimulai dari bulan Januari. Di bulan Januari terdapat 5 minggu. Minggu pertama tidak ada pertemuan, berarti tidak efektif. Jadi bulan Januari terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari terdapat 4 minggu efektif karena minggu kelima tidak ada keterangan. Pada bulan Maret hanya terdapat 2 minggu efektif. Pada bulan April hanya terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Mei hanya terdapat 4 minggu efektif. Sedangkan pada bulan Juni hanya terdapat 1 minggu efektif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.